Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahilladzi hadana subul salam wa afhamana bi syari'atin nabiyil karim. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarika lah dzul jalali wal ikram wa asyhadu anna sayyidana wa nabiyyana Muhammadan 'abduhu wa rasuluh. Allahumma sholli ala sayyidina Muhammad wa ala alihi wa ashabihi wa man tabi'ahum bi ihsanin ila yaumiddin. Amma ba'd. Yang saya hormati pengurus Surau Al-Muttaqin Sekolah laut cuma tak di pantai ya. Yang saya hormati imam-imam masjid kita ya, yang tua-tua kita di sini yang lebih senior, saya muliakan semua. Ibu-ibu, bapak-bapak, hadirin wal hadirat, terutama pemuda-pemuda yang sangat giat dalam berdakwah, pemuda selingga yang selalu menghadirkan waktu untuk para ustaz-ustaz yang ada di Kabupaten Lingga untuk memberikan kesempatan menyampaikan ceramah mau'idhatul hasanah kepada masyarakat yang ada di dalam. Alhamdulillah, giat mereka sangat luar biasa. Maka hal itu tentulah harus didukung oleh senior-senior kita, yaitu bapak dan ibu yang ada pada saat itu. Alhamdulillah, bersyukur kita kepada Allah Subhanahu wa ta'ala dengan mengucapkan alhamdulillahirabbil alamin. Saking banyaknya nikmat yang Allah berikan kepada kita, kita tak bisa menghitung. Saking banyak ya, tak dapat kita untuk menghitung satu persatu nikmat yang telah Allah berikan kepada kita. Seperti yang disampaikan oleh MC tadi, Pangki ya, nama asli itu Pangki. Nikmat sehat, nikmat kesempatan. Ada orang yang sehat tak sempat ke masjid, ya kan? Ada orang yang dia tuh sempat lah ke masjid, tak sehat pula. Maka kita yang hadir hari ini, ya nak ya, patut kita untuk selalu bersyukur, berterima kasih kepada Sang Pemberi nikmat, yaitu Allah Subhanahu wa ta'ala. Dalam Al-Quran juga sudah disampaikan, la in syakartum la azidannakum wa la in kafartum inna adabi lasyadid. Barang siapa yang bersyukur atas nikmatku, yang mau berterima kasih terhadap nikmat yang telah aku berikan kepada mereka, maka akan aku tambahkan nikmat itu. Barang siapa yang tak mau bersyukur, ingkar, kufur nikmat, ingat, inna adabi lasyadid, azabku sangat berat. Maka kita kapanpun, dimanapun, dalam waktu bagaimanapun, tetaplah harus selalu mengucapkan rasa terima kasih kita kepada Allah Subhanahu wa ta'ala. Hari ini kita berkesempatan hadir. Banyak saudara-saudara kita yang mau hadir berhalangan hadir, tapi Allah sediakan waktu kepada kita untuk hadir bersama-sama pada malam hari ini. Maka ucapkanlah alhamdulillahirabbil alamin. Di samping kita bersyukur, tentu kita juga tidak akan pernah lupa
bersalawat kepada baginda Rasul Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Man shalla alayya wahidan sallallahu alaihi asyara. Barang siapa yang bersalawat kepadaku satu kali, kata Nabi, maka Allah akan bersalawat kepadanya 10 kali. Salawat dari Allah bisa berbentuk nikmat dan hal-hal yang lain. Maka dari itu perbanyaklah bersalawat kepada baginda Rasul Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Allahumma shalli ala sayyidina Muhammad wa ala ali sayyidina Muhammad. Alhamdulillah, pada malam hari ini kita juga sudah memasuki bulan Rajab. Jadi imam kita membacakan doa yang memang sudah dianjurkan oleh baginda Rasul untuk selalu melantunkan doa itu ketika sudah masuk bulan Rajab. Apa doanya? Allahumma barik lana fi Rajab wa Sya'bana wa ballighna Ramadan. Hal terpenting itu adalah wa ballighna Ramadan. Kita minta kepada Allah supaya di bulan Rajab kita itu diberkahi, rizki diberkahi, amal diberkahi, ilmu diberkahi, harta diberkahi. Kita minta sama Allah. Bulan Rajabnya diberkahi, bulan Sya'bannya juga sama. Juga kita menginginkan wa ballighna Ramadan, sampaikan umur kita untuk bertemu dengan bulan suci Ramadan. Perbanyak doa itu setelah selesai melaksanakan sholat, baik sholat 5 waktu maupun sholat sunnah qobliyah dan juga ba'diyah. Sering-seringlah baca. Ya, kita ingin supaya kita sampai, supaya kita bisa bertemu dengan bulan suci Ramadan. Bapak-bapak, ibu-ibu, hafizahullah, semoga kita selalu dijaga oleh Allah Subhanahu wa ta'ala. Pada malam hari ini ada tema yang memang sudah disediakan oleh pemuda hijrah selingga, yaitu berkaitan dengan menjadikan Al-Quran sebagai pedoman hidup. Ya, ingat menjadikan Al-Quran sebagai pedoman hidup kita dalam kehidupan kita sehari-hari. Ketika kita ingin melakukan perjalanan jauh, tentu saja kita membutuhkan peta, petunjuk, arah supaya kita itu sampai ke tujuan. Sama halnya dengan Al-Quran. Al-Quran juga bisa kita ibaratkan sebagai peta, sebagai petunjuk kita untuk bisa mengarungi kehidupan di dunia hingga kehidupan kita nanti di akhirat. Maka kita butuh petunjuk yang benar. Kita membutuhkan peta yang jelas. Apa peta yang jelas? Peta yang jelas itu adalah Al-Quranul Karim, firman Allah. Berkaitan dengan firman Allah ini ada banyak hal. Yang pertama yang ingin saya singgung sedikit adalah berkaitan dengan tauhid. Kenapa saya menyinggung berkaitan dengan tauhid? Karena ini berkaitan dengan keyakinan kita dalam memahami kalamullah, kitabullah. Ada dua letak perbedaan. Kalau dia bersifat kalamullah, ya, kalamullah, maka maknanya lebih spesifik, tertuju kepada orang-orang yang bertakwa. Akan tetapi kalau kita maknakan sebagai kitabullah, maka maknanya adalah makna yang umum. Maka di dalam Al-Quran surah Al-Baqarah ayat pertama itu sudah jelas. Alif Lam Mim, dzalikal kitabu la raiba fihi hudal lil muttaqin. Petunjuk bagi orang-orang yang bertakwa. Kenapa kok tidak berpetunjuk bagi orang-orang yang sesat? Seharusnya orang-orang yang sesat yang diberi petunjuk, betul tidak? Tetapi
kalimat di situ menunjukkan bahwa yang diberi petunjuk itu adalah orang-orang yang bertakwa. Maknanya apa? Karena orang-orang yang bertakwa memang sudah Allah pilih untuk diberikan petunjuk yang lebih. Maka makna itu adalah makna kalamullah. Tetapi kalau hudal linnas itu bermakna kitabullah. Berkaitan dengan kalam ini, apakah makna kalam itu ketika turun sampai kepada baginda Rasul dan juga sampai kepada nabi-nabi yang menerima kitab seperti Taurat, Injil, Zabur, Al-Quran diturunkan kepada baginda Rasul Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Apakah dia memiliki suara ketika turun? Jadi kaitan dengan tauhid. Kira-kira bersuara atau tidak? Maka ada 3 pandangan dalam hal ini. Pandangan yang pertama itu pandangan Mu'tazilah. Kaum Mu'tazilah berpandangan bahwa Allah ketika menyampaikan wahyu itu tidak mengeluarkan huruf, tidak mengeluarkan suara. Tetapi pandangan mereka mengatakan bahwa suara itu diletakkan di dalam sebuah pohon, sehingga mereka meyakini bahwa Al-Quran adalah makhluk, itu bagian dari sesuatu yang sesat. Mu'tazilah sesat, pahamnya sesat, karena dia mengatakan Al-Quran makhluk, seperti terjadi antara perbincangan Allah dengan Nabi Musa alaihi salam di bukit Tursina. Sesat yang pertama mengatakan Al-Quran makhluk. Ini kita kaji tauhid dulu lah, sebelum kita lanjut ke hal-hal yang lain. Yang kedua, Ahlus Sunnah wal Jamaah Hanabilah. Faham ini mengatakan bahwa wahyu itu, kalam itu ketika dia turun ada suara dan juga ada huruf. Tetapi dia tidak memaknai huruf dan suara itu sebagai sebuah makhluk. Ini masih kontradiktif, masih 50-50, tak konsisten di namanya. Ahlus Sunnah wal Jamaah Hanabi bila tak konsistennya di mana? Dia mengatakan ada huruf yang keluar, ada suara yang keluar. Sedangkan suara huruf makhluk. Masih kontradiktif. Yang benar yang mana? Ahlus Sunnah wal Jamaah Al-Asy'ariyah. Inilah salah satu pelopor akidah yang diikuti oleh kebanyakan mayoritas ulama. Beliau mengatakan bahwa kalam itu ketika turun tidak mengeluarkan suara dan tidak mengeluarkan huruf. Terus jadinya bagaimana? Berkaitan dengan memang rahmat atau batin yang langsung turun kepada baginda Rasul Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Kalau kalamnya berbentuk huruf, kalamnya berbentuk apa tadi? Selain huruf, suara, maka sama halnya kita mengatakan bahwa Allah itu makhluk. Kita juga mengatakan bahwa Al-Quran itu makhluk. Bisa dipahami sampai di sini? Kita berkalam A, B, C itu kalam. Ada suara yang keluar? Ada. Kenapa ada? Karena bisa didengar oleh orang lain. Kita tidak bisa menyamakan kalam kita dengan kalam yang dimiliki oleh Allah Subhanahu wa ta'ala. Itulah yang harus kita ikuti. Ahlus Sunnah wal Jamaah Al-Asy'ariyah mengatakan bahwa Allah berkalam tidak melalui suara dan tidak berupa huruf. Itulah yang betul. Bisa dipahami? Bisa ya? Ini kaitannya dengan tauhid. Di dalam kitab Aqidatul Awam dijelaskan itu. Di dalam kitab Aqaidud Diniyah dijelaskan itu. Berkaitan dengan kalamnya Allah Subhanahu wa ta'ala. Baik, itu kajian
kajian kita yang pertama berkaitan dengan tauhid. Sedangkan materi yang disampaikan oleh pemuda Selinga, jadikan Al-Quran sebagai pedoman hidup kita. Itu sudah jelas. Jelas itu. Manusia kalau tak ada Al-Quran, tak tahu arah dan tak tahu jalan. Sama halnya seperti saya katakan tadi, kita membutuhkan peta perjalanan. Maka peta perjalanan terbaik itu adalah Al-Quran. Bukan berarti saya menyamakan Al-Quran dengan peta. Tidak. Jelas beda. Tapi mengibarkan dalam kehidupan kita sehari-hari. Kita butuh petunjuk, ada dalam Al-Quran. Kita butuh pengobat, ada dalam Al-Quran. Kita butuh pembeda mana yang betul, mana yang salah, ada di dalam Al-Quran. Maka apa yang harus kita lakukan supaya kita bisa menjadikan Al-Quran sebagai pedoman hidup? Ada 4 hal. Pertama, baca Al-Quran. Iqra. Itu kan surah yang pertama turun, Al-Alaq ayat 1. Betul? Kalau salah koreksi. Betul ya? Iqra. Bacalah. Silakan Ustaz. Masya Allah. Saya kalau ada ustaz-ustaz yang hadirnya, saya agak bergegas. Gitu ya. Sungkan ya kalau ada ustaz yang hadir. Kalau mendapat duit dan sebagainya. Ayo Ustaz. Ya, yang pertama adalah membaca. Bacalah Al-Quran. Baca dan baca. Walaupun kita tidak mengetahui apa makna yang terkandung di dalam Al-Quran. Man qara'a min kitabillah falahu bihi hasanah wal hasanatu bi asyri amsalha. Lam aqulu alif lam mim harfun walakin alifun harfun wa lamun harfun wa mimun harfun. Maka di dalam hadis disampaikan, barang siapa yang membaca 1 huruf di dalam Al-Quran, maka dia akan mendapat 10 kebaikan. 10 kebaikan itu Nabi mengatakan, aku tidak mengatakan alif lam mim itu 1 huruf, walakin akan tetapi alif 1 huruf, lam 1 huruf, mim 1 huruf. Ketika kita membaca alif lam mim, udah dapat 3 huruf. 3 huruf diganjar 10 kebaikan. 3 kali 10 30. Macam mana dengan orang yang sehari semalam bisa menyelesaikan 30 juz itu? Macam mana itu ceritanya itu? Itu kita membaca tanpa mengetahui makna, tanpa tahu apa kandungannya, tanpa tahu apa khasiat dari ayat-ayat ini. Itu sudah mendapat ganjaran 10 kebaikan. Maka banyak-banyaklah membaca Al-Quran. Bukan kita hitung-hitung amal. Jadikan itu sebagai motivasi kita dalam beramal. Kita kan kadang gitu, tak tahunya apa nih kegunaannya untuk apa. Oh sekali tahu, wah ini kegunaannya, lupa ini ganjaran. Semangat. Jadikan itu sebagai motivasi, bukan jadikan itu sebagai cara kita untuk menghitung-hitung apa amal yang kita buat. Apa amal kita ini? Bukanlah banyak sikit, tapi banyak hal-hal yang sikit itu bisa menjadi bukit. Itu yang penting. Yang sikit bisa menjadi bukit. Ya, tak usahlah terlalu memikirkan saya nak berangkat haji. Kalau tak ada duit, ada hal-hal yang sifatnya kecil, bertasbih kepada Allah ganjarannya sekian, gitu kan? Laksanakan sholat duha, kita akan mendapatkan perubahan rezeki. Bertahajud, insyaallah doa kita diistijabahkan oleh Allah Subhanahu wa taala. Banyak yang bisa kita lakukan. Salah satunya adalah membaca Al-Quran. Sebelum saya lanjut 2, 3 dan 4, ini ada sedikit pembahasan yang viral saat ini ya, berkaitan dengan orang Swedia, Denmark, politisi apa tuh, sayap kanan, sayap kiri, sayap belakang, saya tidak tahu, membakar Al-Quran. Sangat disayangkan sekali, karena itu melecehkan kalam Allah, melecehkan kitab Allah. Bagaimana tanggapan kita
sebagai seorang muslim. Wah, di Arab Saudi demo, Kuwait demo, banyak yang demo, marah besar, marah wajar marah. Kita juga marah, pedoman kita dibakar, wajar kan namanya. Tetapi marahnya harus santun. Jangan pula kita marah dengan cara yang tidak santun. Demo, bakar membakar, jangan. Karena Islam ini damai. Walaupun ada orang yang melakukan itu, jangan sampaikan dengan cara yang tenang, sampaikan dengan cara yang damai, sampaikan dengan cara yang menyejukkan. Jangan terprovokasi lah bahasanya. Itu ibaratnya orang yang memprovokasi aja itu. Mudah-mudahan saja hikmah di balik ada yang membakar Al-Quran. Banyak orang yang ingin tahu apa sih yang dibakar. Nah kan gitu. Orang-orang luar negeri, apa sih yang dibakar? Pengen lihat Al-Quran, bukan? Ternyata dapat hidayah ketika membaca ayat Al-Quran, membaca terjemahan. Walaupun terjemahannya pakai bahasa Inggris ya. Ada orang dari sana, ya Tuhan. Kalau dia bahas pakai terjemahan bahasa Indonesia, kita paham pun. Sama halnya kita ketika dapat terjemahan bahasa Inggris, kita tidak paham, gitu ya. Nah, mudah-mudahan ada hikmah juga di balik itu. Kita yakini, kita pahami bersama bahwa kalam Allah itu tidak akan pernah sirna di alam semesta ini, karena yang menjaga adalah Allah Subhanahu wa Ta'ala. Udah, tak usah takut. Tapi kita sebagai hati nurani tetap kita marah. Tapi tadi marahnya harus santun. Jangan terprovokasi, jangan membuat kericuhan dan sebagainya. Boleh kita sampaikan dengan cara yang bagaimana, menyampaikan di YouTube, sampaikan dengan cara yang baik, di media sosial sampaikan dengan cara yang baik, berkaitan dengan hal-hal yang semacam itu. Itu pelecehan terhadap Al-Quran. Mudah-mudahan tak lama kemudian nanti akan ada hal yang terjadi kepada orang yang melakukan itu. Biiznillah, semuanya atas izin Allah. Kemudian yang kedua, setelah kita membaca, ada baiknya kita menghafal minimal 1 surah dalam Al-Quran. Surah apa itu? Al-Fatihah. Kalau Al-Fatihah tak apa, tak bisa sholat, betul? Betul tak? Apa Al-Fatihah kan rukun dalam sholat. Apabila Fatihah tak dibaca, selesai gitu. Pokoknya kita cuma penat itu aja. Tak dapat nilai di hadapan Allah. Maka 1 aja dalam Al-Quran itu yang harus kita hafal, minimal surah Al-Fatihah. Quran Al-Binas tak hafal juga. Aduh, kacau gitu. Ya, maka kita harus menghafal minimal surah Al-Fatihah. Lebih daripada itu juga bagus. Ada yang sampai 30 juz, ya kan? Oh, diniatkan yang mau hafal 30 juz. Ada juga yang membaca aja, niatnya cuma ingin membaca, baca, hafal dengan sendirinya. Itu juga lebih baik lagi daripada kita ada niat tersendiri, betul-betul ingin menghafal, ya kan? Tapi kalau kita hanya niat membaca, tapi tiba-tiba hafal, itu luar biasa. Itu yang terbaik sebenarnya. Ya, maka nanti kita juga akan mendapat syafaat di yaumil qiyamah. Yang mensyafaati kita adalah orang yang selalu membaca Al-Quran yang akan memberikan syafaat, memberikan pertolongan kepada kita apa yang sudah kita bacakan selama kita hidup di dunia. Kemudian apa lagi? Baca sudah sering saya baca. Kadang-kadang kita nih Al-Quran ini dibeli, habis itu taruh dekat atas pintu. Oh, biar jin setan tak masuk. Apa jin setan lebih menguasai Al-Quran loh? Dia yang lebih dulu hidup daripada kita. Kan mereka kan di dalam jin dan manusia, jin dulu baru manusia. Kita baca kan, bahkan ada setan loh ketika dia masuk ke tubuh manusia, ya, orang kerasukan baca ayat kursi, dia baca juga ayat kursi. Sebentar, buat apalah ditaruh, dipajang di atas pintu itu? Yang betul itu dibaca, bukan dipajang. Sampai lampu benda itu, sampai lampu. Sayang, sayang sekali Al-Quran yang dibeli bagus. Sampailah, ada juga Al-Quran yang dibeli bagus. Bagusnya itu tak berubah. Gitu terus, itu berarti tak pernah disentuh, tak pernah dibuka. Kalau sering
Yang tadinya dia agak keras, mulai dari ringan. Yang tadinya tidak ada sobekan, barangkali ada yang tersobek sendiri. Yang tadinya tidak ada lipatan, ada lipatan. Lipatannya kan kita ingin membatasi. Oh, saya tadi baca sampai sini, lipat lah. Nah, kalau yang bersih semua itu kami tak pernah baca. Tak pernah baca. Apalagi nak menghafal. Tak ada cara kalau bahasa gitu ya. Gitu ya. Kemudian yang ketiga adalah setelah kita membaca, kita menghafal, kita juga harus faham isi kandungan yang ada di dalam Al-Quran. Bagaimana caranya? Lihat terjemahan ayat demi ayat. Tak paham, buka tafsir yang berkaitan dengan Al-Quran. Karena ada penjelasan di situ. Tafsir Quran banyak, tafsir Al-Misbah, tafsir ini, tafsir itu, tafsir jalan lain, tafsir banyak. Tinggal kita buka. Sekarang sudah banyak kan di Google tuh. Tinggal buka aja Quran surah An-Nas, tafsir berdasarkan tafsir ini. Wah, di Google keluar ya. Tinggal kita baca. Oh, ini maksud surah An-Nas. Oh, ini maksud surah Al-Falaq. Paham? Oh, ternyata surah An-Nas ini Qul a'udzu birabbin nas, malikin nas, ilahin nas, min syarril waswasil khannas, alladzi yuwaswisu fi sudurin nas, minal jinnati wan nas. Supaya apa? Supaya kita kalau sering membaca surah ini, kita akan terhindar dari gangguan jin dan setan, kejahatan yang datang dari manusia maupun kejahatan yang datang dari jin. Nabi Muhammad SAW ketika dia merasakan keluhan sakit di beberapa bagian, maka beliau membacakan ini Quran surah Al-Falaq, kemudian Quran surah An-Nas. Dibacakan beliau, kemudian ditiup, baru diusapkan di tempat yang kita rasakan sakit. Atas izin Allah, atas keyakinan yang begitu besar, insya Allah penyakit kita akan sembuh. Ya, dua surah itu. Qul a'udzu birabbil falaq, qul a'udzu birabbin nas. Kalau sakit, aduh, sakit betul pinggang saya nih, habis kerja. Baca aja, yakin. Intinya yakin. Kalau kita tak yakin terus baca. Tapi kalau kita yakin, baca. Tapi semua ibarat begini, yang memberi kesembuhan itu tetap Allah, tapi jalannya, cara kita berikhtiar melalui suratul Al-Falaq sama An-Nas. Tetap yang menyembuhkan itu Allah, bukan surah itu. Itu yang harus kita pahami. Sama halnya dengan obat, kalau kita sakit, ya kita minum obat yang menyembuhkan tetap Allah melalui perantara obat. Maka di Al-Quran itu juga ya sebagai pengobat hati, sebagai pengobat kerusakan-kerusakan yang ada di dalam dada kita. Apa penyakit-penyakit yang ada dalam hati kita? Banyak. Syirik, munafik, mungkar. Nah, itu adalah malaikat. Jangan iya saja. Saya sebut mungkar nakir dia. Itu nama malaikat yang menanyakan manusia di alam kubur. Penyakit hati apa banyak? Hasud, hasad, dengki, apa lagi? Berbohong, pengecut, penakut, apa lagi? Berkaitan dengan hati. Itu bisa disembuhkan dengan kita membaca Al-Quran, dengan kita menghafal Al-Quran. Biar hati ini tak gelap. Biarlah mata kita gelap, asalkan hati tak gelap. Kalau mata kita gelap, dunia saja yang tak kita ketahui. Tapi kalau hati kita gelap, dunia tak kita dapat, akhirat pun tak kita kenal. Maka hati harus sering bersih. Nih, cara nih menghadiri acara-acara seperti ini bagian daripada pembersihan hati. Oh, gitu. Ya, begitu. Dengan begitu kita akan terbuka pikiran. Ya, dengan begitu kita akan menambah wawasan berkaitan dengan
Jadi yang ketiga tadi apa? Memahami. Inti dari ayat-ayat Al-Quran. Pahami. Kalau kita sudah paham, maka yang keempat, mentadabburi, merenung, direnung. Ayat ini dibaca. Misal kita membaca surah tentang Al-Ma'un. Contoh nih, kita baca surah Al-Ma'un. Coba saya bacakan, takut saya tidak hafal surah Al-Ma'un nih. Apa awalannya? Ara'aitan ladzi yukadzibu bid-din fadzalikal ladzi yad'ul yatim wa la yahuddu 'ala ta'amil miskin. Bacakan arti. Ternyata artinya, tahukah kamu orang yang mendustakan agama? Wah, baca lagi. Yaitu orang yang menghardik anak yatim dan tak mau memberi makan anak yatim. Renung tuh, aku nih apakah termasuk? Nah gitu. Kalau termasuk, berarti aku ini termasuk pendusta agama. Itu cara kita mentadabburi, cara kita untuk tambah lagi ayat berikutnya. Fawailun lil musallin. Celakalah orang-orang yang sholat. Maka orang kalau baca bu tak pernah berhenti di situ. Apabila baca berhenti di situ, maknanya akan gawat nih. Celaka orang-orang yang sholat tak berhenti. Lalu nyambung, nah kacau. Maka orang nyambung. Fawailun lil musallin alladzina hum an sholatihim sahun. Celakalah orang-orang yang sholat, yaitu orang yang lalai dalam sholatnya, orang yang berbuat riya dalam sholatnya, wa yamna'unal ma'un, orang yang tidak mau memberi dengan barang yang berguna. Maka kategori orang yang celaka dalam sholat itu ada di tiga. Yang pertama apa? Lalai dalam sholat. Kedua apa? Orang yang riya. Yang ketiga enggan memberi dengan barang yang berguna. Baca ayat itu, terjemahkan, kemudian renung. Oh, ternyata saya termasuk orang yang apa? Karena lalai sholat, karena sering berbuat riya. Coba contoh orang yang berbuat riya dalam sholat. Ada. Dia sholat sendiri di rumah, 1 menit selesai bu. Sholat di masjid, sholat qobliyah 5 jam tak selesai. Kan 5 jam, 5 menit saking khusyuknya dia. Apalah kawan yang tak selesai. Pun dia minta tengok dengan kawan yang di sebelah. Minta tengok, aku ni paling khusyuk di antara kalian. Itu yang tak boleh. Di rumah, tak. Macam ayam nak makan beras. Itu yang disebut dengan riya dalam sholat. Ingin menunjukkan akulah sholat yang paling terbaik di antara kamu semua. Setan yang mempengaruhi. Bukan orangnya setan, tapi setan yang mempengaruhi. Maka poin yang terpenting itu sebenarnya mentadabburi Al-Quran. Dengan begitu kita tahu, oh aku ini masih kurang di sini. Ternyata aku termasuk orang yang seperti ini yang disebutkan dalam Al-Quran. Maka kita berbenah, kemudian kita berkomitmen untuk tidak melakukan apa yang dilarang di dalam Al-Quran. Belum? Masih 4 menit. Ya baik, 4 menit. Jadi kalau kita ingin menjadikan Al-Quran sebagai pedoman dalam hidup kita, pertama baca
baca sesering mungkin, kemudian kalau bisa hafalkan, kemudian fahami maknanya, kemudian mentadabburi, merenung apa yang kita pahami dari inti daripada Al-Quran itu sendiri. Bisa dibawa balik ke rumah masing-masing. Bisa? Udah cukup ceramah itu aja. Kalau Zainuddin MZ mau ya, habis Isak nyambung lagi, habis Sol Isak nyambung lagi, nggak sih tak kuat. Nah, ini aja saya lah, macam mana gitu ya. Apalagi ada Ustaz Sabriandi. Ya Ustaz ya. Tuh, jadikan Al-Quran sebagai pedoman, karena Al-Quran kalau saya mengibaratkan sebuah peta, maka itulah peta terbaik kita dalam mengarungi kehidupan di dunia bahkan sampai ke akhirat. Kalau peta kita yang ada di dunia saja cuma sampai ke sana saja, habis itu balik lagi, sampai sana balik lagi, sampai sana balik lagi. Tapi kalau Al-Quran, nah kemana pun kita pergi, permasalahan apapun yang kita hadapi, semuanya ada di dalam Al-Quran. Maka Al-Quran ini, nah zamannya seperti apapun, dia tidak akan pernah berubah, tak akan pernah berubah. Paling yang berubah pemahaman mufassir, pemahaman orang dalam mentafsir ayat-ayat tersebut. Karena masing-masing orang punya pemikiran yang berbeda ketika menafsirkan ayat Al-Quran. Itu saja. Maka antara Al-Quran dan tafsir itu beda. Ya, kalau tafsir itu bagian daripada pemahaman manusia, akan tetapi kalau Al-Quran betul-betul kalam dari Allah Subhanahu wa Ta'ala. Insyaallah mudah-mudahan kita semua bisa menjadikan Al-Quran sebagai pedoman hidup kita, mulai dari kita bangun pagi sampai kita tidur kembali. Karena semua permasalahan yang kita hadapi di permukaan bumi ini pasti ada solusinya. Solusinya ada di dalam Al-Quran. Bagaimana caranya? Membaca, menghafal, memahami maknanya, kemudian merenung isi kandungan dari ayat-ayat tersebut. Mudah-mudahan bermanfaat bagi kita semua. Kalau ada kata-kata saya yang salah, mohon untuk dimaafkan. Tidak dimaafkan dulu. Kalau ada yang salah, saya mohon dimaafkan. Kalau tak dimaafkan, saya khawatir tak berkah untuk wajib saya. Mudah-mudahan